Kita tergagap-gagap. Itu yang saya sebut culture shock. Kita sedang mengalami keterkejutan budaya. Karena esensi catur warna adalah profesi. Ayo kita kembalikan. Dan saya yakin generasi milenial sekarang gampang diajak. Pemirsa, kita berbincang-bincang bersama Bapak Gede Bagiarto. Beliau adalah founder konsultan bisnis Sadana Satya Wacana. Yang menarik dari beliau punya jurus jitu tentang bisnis yang harus sesuai dengan profesi, itu intinya. Sekarang kita simak langsung bagaimana tanggapan beliau tentang idealnya bisnis yang berjalan di Bali. Di tahun ini kita kan dihadapi situasi pandemi COVID. Nah, sekarang orang banyak sekali yang bingung, Pak. Jadi, kemudian berpikir tentang bisnis apa yang ideal bagi kita untuk tahun 2001 ini yang masih akan berlangsung COVID-nya ini. Nah, barangkali Pak Gede punya semacam tip lah sedikit untuk bagi rekan kita, nyamo-nyamo kita di Bali ini, biar mereka bisa fight kembali menghadapi tahun pandemi ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya sebenarnya ingin menambahkan sebenarnya, Pak. Jadi tahun ini bukan hanya COVID masalah kita, pandemi, tapi resesi akibat dari pandemi itu. Ya, akibat dari pandemi itu juga banyaknya pengangguran. Baik yang sudah di PHK maupun yang dirumahkan. Tapi poinnya sama. Itu membuat kita dan Semeton Bali merasa susah lah. Dan bersamaan dengan itu sebenarnya kita dan Semeton Bali harus bersama-sama menyadari pada saat yang sama sebenarnya sedang ada digital transformation, kerennya, Pak. Jadi transformasi digital. Yang harusnya terjadi tahun 2030, kita paksa sekarang terjadi. Buktinya apa? Ibu-ibu dan kita semua sampai ke pelosok akhirnya selalu dipaksa untuk mengerti apa itu Zoom meeting. Apa itu belajar dari rumah. Dan yang berikutnya adalah disruption. Kita sedang punya era disrupsi, era penuh kekacauan di dalam bisnis. Dan yang terakhir, ada namanya era talent war. Era di mana kita berperang memperebutkan talenta-talenta terbaik. Apa terus kemudian yang kita lakukan dalam situasi ini? Pertama, sebelum bicara bisnis, apa yang harus kita garap ketika situasi seperti ini? Sebelum itu, ada beberapa yang kita harus lakukan. Pertama, harus ngubah mindset, Pak. Orang Bali, kita semua, harus berubah mindset secara radikal. Ini pelajaran penting. Kalau masa pandemi yang diikuti dengan fenomena tadi, kemudian kita tidak mampu ngubah mindset, maka kita sedang menyia-nyiakan kesempatan pandemi ini. Kenapa? Ya Bapak sendiri tahu. Ketika dulu mungkin banyak pengusaha kaya yang petantang-penenteng begitu, yang kalau diajak ketemu susah sekali, tidak pernah punya waktu. Sekarang akhirnya apa? Dia surut. Tapi sebaliknya, tiba-tiba ada anak muda yang gini-gini, ternyata dia menonjol bagus. Artinya apa? Ada sebuah gejolak gitu. Yang mau tidak mau, semua orang harus mengubah mindsetnya, cara berpikirnya. Cara berpikir tentang apa? Cara berpikir tentang bagaimana kita hidup di Bali. Banyak dari Semeton kita dan para pejabat kita juga mengatakan tidak boleh hanya mengandalkan pariwisata. Yang kedua, mendorong bagaimana orang-orang Bali bisa di bisnis yang lain, baik itu pertanian, IT, dan sebagainya. Dan yang paling penting, bagaimana kemudian orang Bali harus sudah mulai kerja keras. Dulu terlalu nyaman mungkin zonanya. Tiba-tiba sekarang, gini. Nah, itu contoh mindset yang kita harus rubah.
Kalau kemudian pandemi ini tidak membuat kita bisa mengubah mindset itu, berarti kita sedang menyia-nyiakan sebuah kesempatan emas sebenarnya. Kesempatan emas untuk kita berubah secara lebih baik. Itu poin-poinnya. Dan yang paling penting, mindset yang kita harus letakkan adalah ternyata kita sebagai orang Bali harus tidak boleh berhenti belajar. Dikira kemarin sudah nyaman, cukup itu, ternyata perubahan seperti ini, kita dihadapkan pada kenyataan baru. Kalau tidak begitu, Pak, bukan tidak mungkin. Pandeminya beres, bisnisnya mulai naik, kita masih meratapi nasib, Pak. Kesempatan yang ada diambil oleh orang luar. Jangan salahkan orang luar, karena kita memang tidak mampu. Takutnya saya cuma di situ. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah mindset ini, baru kita ubah mindset yang paling penting, yang poin-poin tadi, dan juga mengubah pandemi ini kita anggap sebagai masalah dan kesusahan, tapi kemudian bagaimana kita melihat pandemi ini sebagai sebuah peluang bagi kita. Itu mungkin poin. Ya, dalam artinya kan mengubah mindset itu kan agak susah, Pak, apalagi tertanam sudah sekian ini kan. Nah, punya ada Pak Gede jurus jitu. Sekarang kan jurus jitunya untuk mengubah mindset kita dalam ini sudah tertanam sekian tahun, Pak Gede. Ini harus kita ubah karena kejadian ini dipercepat, yang harusnya 2030 kita sekarang sudah hadapi. Teknik. Sebenarnya orang Bali sudah punya teknik. Makanya kenapa sering kita dengar kisah banyak orang Bali harusnya disuruh jadi pemangku di rumah, tidak mau, terus berkelit, dikasih sakit, sakit nggak bisa bangun, terpaksa dia ngubah mindsetnya, Pak. Yang dulu mindset memandang kehidupan semuanya duniawi, akhirnya dia mau dengan rela sebagai pengempon pura. Itu satu contoh orang Bali itu ngubah mindset, Pak. Cuman sayangnya mau ngubah mindset ketika sudah mau hampir mati, Pak. Nah, cuman bagaimana caranya agar kita mengubah mindset kita? Jangan nunggu hampir mati. Jangan nunggu sekarat mau mati gitu. Tapi pandemi ini kita manfaatkan karena pandemi ini sudah membuat kita mau mati juga sebenarnya. Cuman sayangnya sama seperti kita itu terlalu selama hidup nyaman, kemudian pandemi ini kita anggap biasa-biasa saja. Tapi ini kita harus pandang sebagai sesuatu yang membuat kita mau mati. Yang sama seperti analogi tadi. Yang harus dibuat tinggal di rumah, hanya dibuat kita sakit sekarat. Cara yang kedua, set target yang lebih tinggi, Pak. Set target yang lebih tinggi. Dulu kita senang dapat penghasilan hanya untuk makan bulanan. Senang, sudah sangat senang macam-macam. Naikkan aja targetnya. Oh, tidak cukup hanya bulanan, tapi dapat juga liburan sebulan sekali. Nah, sudah tercapai itu, set target yang lebih tinggi. Dapat punya deposito. Set target yang tertinggi, punya rumah. Set target yang tertinggi, punya ini. Masalahnya orang kita tidak terbiasa nge-set target yang lebih tinggi. Sudah nyaman dengan situasi yang ada. Padahal di tempat lain, orang sudah berlomba-lomba. Resep yang kedua yang saya bilang, bisa nggak kita terbiasa menyusun target yang lebih tinggi? Apa? Penghasilan yang lebih tinggi. Apa? Bekerja lebih profesional. Apa? Aduh, saya ingin pensiun lebih awal, dan lain sebagainya. Set target. Nah, ini momen bagi kita untuk keluar dari zona nyaman dengan menghayati bahwa pandemi ini hampir membuat kita mau mati. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita membuat target-target yang lebih tinggi. Bagaimana lebih profesional, bagaimana lebih target-target keuangan kita dalam semua hal. Sehingga apa? Kita dipaksa di keluar zona nyaman. Karena apa? Target yang kita buat sendiri. Oke, itu kan target sebagai pencapaian. Ya. Saya tertariknya ke target sesuai dengan profesi.
Itu maksud Pak Gede seperti apa itu? Ternyata begini Pak, saya sempat ngobrol sama kawan ya dari luar negeri, dari mana. Saya bilang, Bali tidak mau menggunakan pariwisata, Bali mau kembali ke pertanian. Ketawa mereka Pak. Loh, kok ketawa? Satu masalahnya, orang Bali tidak pernah menganggap bertani sebagai profesi Pak. Bertani itu makatang Pak. Pak lihat aja ini di lingkungan. Orang nanam padi itu kan makatang. Dia tidak pernah memandang itu sebagai profesi. Kapan sempat? Kapan sempat baru ini. Gitu. Jadi selama orang Bali tidak melihat apa yang dia tekuni sebagai profesi, jangan pernah berharap, Pak. Ini persoalan besar kita sebenarnya. Bertani sebagai profesi. Memelihara ayam itu harus sebagai profesi, Pak. Bukan makata. Terus menjual jajo Bali di pasar, di depan rumah, harus sebagai profesi. Nah saya bisa buktikan, 75% lebih. Kita yang katanya pertanian, tapi tidak pernah memandang bertani sebagai profesi. Lalu, kenapa pariwisata kok bisa ini? Iya, karena pariwisata dipaksa kita sebagai profesi di situ. Oleh siapa? Oleh manajemennya dia, Pak. Tapi kita memandang nggak beternak babi, beternak ayam, bertani di sawah, berkebun, memandang nggak itu sebagai profesi? Saya langsung tersentak. Iya ya. Lalu kita mengatakan pertanian ini adalah sektor kedua yang gimana? Orang mental kita belum menganggap itu sebagai profesi. Ya. Akhirnya apa? Sudah kita bengok-bengok di hotel, hotel tolong beli, saya punya ini. Ternyata hotel sudah mau beli, dia bilang, tapi suplai jamin ya, sekian kuantitas, kita nggak sanggup. Lalu yang salah siapa sebenarnya? Nah, catatannya selama orang Bali tidak bisa memandang kesibukan dalam tanda kutip, sebagai profesi, jangan pernah bermimpi kita akan mampu. Nah, ketika wacana tentang pertanian menjadi ini, sebelum kita bicara bisnisnya, letakkan orang Bali siap menangani semua kegiatan sebagai profesi. Akhirnya apa? Banyak sekali Pak yang kita tanya, mata pencarian Anda apa? Bertani. Tapi faktanya pengangguran terselubung, Pak. Coba saya bisa kasih kita semua, Pak lihat di samping, bertani, tapi pengangguran terselubung sebenarnya. Itu sebuah kedok bahwa dia punya pekerjaan, tapi sebenarnya tidak. Nah, tantangan kita terbesar, ayo bagaimana kita semua bisa profesional. Itu poinnya. Ini salah siapa sebenarnya? Kenapa kok bisa seperti itu? Apa salahnya konspirasi, oligopoli, apa oligarki? Apa memang kita mudah terombang-ambing? Salah satunya Bali punya culture shock, Pak. Jadi ketika masyarakat agraris yang tiba-tiba menjadi pariwisata, sebenarnya orang Bali tidak by design masuk di situ. Ada keterkejutan budaya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kemudian mereka bisa profesional di bidang pariwisata, tapi kemudian dia tidak profesional di bidang agrarisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang harus disayangkan adalah padahal nilai-nilai leluhur orang Bali itu sangat mengajarkan profesionalisme. Di antaranya mana? Maka ajaran catur warna itu adalah ajaran profesionalisme. Tapi kan ini ada dua pendapat nih, catur warna yang berdasarkan terah, kan itu catur warna yang berdasarkan profesi. Nah ini sekarang kan sudah rancu, Pak. Rancu. Ya, yang justru menonjol sekarang itu adalah terah. Saya Brahmana, tapi turunan Brahmana, tapi di sana tukang parkir. Iya. Nah ini kan sudah Rancu. Itu rancu. Yang mana ini? Profesi pasti. Profesi harus. Profesi. Karena esensi catur warna adalah profesi.
Ayo kita kembalikan. Dan saya yakin generasi milenial sekarang gampang diajak bicara itu. Gampang. Dan saya sudah melakukan survei di banyak tempat. Gampang. Nah, sekarang komitmen kita. Mau nggak? Sebenarnya kita tidak perlu pusing untuk mencari apa kemudian nilai-nilai yang sudah kita punya. Bali sudah banyak punya kekayaan, ajaran dan sebagainya. Kita kembali aja pada itu. Catur warna contoh. Profesi. Di dalam catur warna itu dikenal istilah swadharma. Kewajiban, akhirnya sesana. Kalau profesi ini sesananya begini. Kalau profesinya brahmana, sesananya tidak boleh nyetir sendiri. Itu kan sesana. Terus ada swadikara. Apa haknya kemudian? Apa wewenangnya kemudian? Itu sudah diatur sebenarnya. Cuman tantangan kita adalah bagaimana membumikan nilai-nilai luhur itu ke dalam sebuah praktik sehari-hari. Jadi kita sudah punya ilmu manajemen yang luar biasa sebenarnya, orang Bali, Pak. Dengan sebuah referensi-referensi yang clear. Dengan sebuah cara bertutur para leluhur kita untuk mengajarkan ini sebenarnya. Cuman tantangan kita, bagaimana kita konsekuen untuk menafsirkan itu. Kita sudah banyak sekali acuan dan referensi dan nilai luhur terkait dengan itu. Tapi zaman sekarang ini kan orang banyak memburu harta kan. Iya. Ya, harta adalah segalanya kan gitu. Jadi semua orang yang dikejar pasti golongan dari sosial, dari apa? Jadi warna wesya. Iya. Nah, gimana dengan yang lain itu nanti? Jangankan di Bali, Pak. Di Amerika yang lahir kapitalisme sendiri, yang ideologinya duit, kapital duit, sekarang sudah terkoreksi, Pak. Terkoreksi sekarang. Sehingga muncul yang disebut sebagai CSR, Corporate Social Responsibility, bahwa keuntungan harus dibawa kepada masyarakat. Terus banyak sekarang pemerintah kemudian mempengaruhi orang-orang kaya ini dengan instrumen perpajakan, pajak penghasilan, di mana hasil pajak itu dikembalikan kembali kepada masyarakat umum, Pak. Jangankan di kita, di mbahnya kapitalisme itu terkoreksi. Kalau saya terjemahkan, mereka mengoreksi itu, wesya itu harus mencari harta juga berlandaskan dharma. Itu kalau terjemahan saya. Maka caranya begini, diintervensi dia dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi maaf ini, yang katanya Indonesia yang masyarakatnya sangat agamis, orang banyak mengatakan lebih liberal daripada kaum kapitalis bahkan. Tidak tertib bayar pajak, CSR nggak mau, dan yang paling penting mengeksploitasi buruh kita. Banyak temuan-temuan itu, Bapak banyak bisa baca di koran-koran. Berarti apa? Tidak sesuai dengan sebenarnya nilai-nilai luhur kita. Jadi jangan khawatir dengan mencari harta yang begitu. Di mbahnya kapitalisme aja terkoreksi. Untuk, wesya, kamu juga mencari harta, tolong dong berdasarkan dharma. Caranya bagaimana? Dibuat undang-undang, dibuat ketentuan, dan semuanya sistem sosial dibuat sedemikian rupa. Kita juga pasti bisa begitu. Tapi kapan? Nah, mudah-mudahan dengan mindset baru pasca pandemi ini muncul semangat bersama di situ. Terkoreksi semua. Saya yakin ego para pengusaha pun sekarang terkoreksi, kan? Bisnis plan banyak pengusaha tidak pernah memasukkan pandemi sebagai pertimbangan, Pak. Dan harusnya di sini saya, kita semua dan teman-teman pengusaha yang lain pasti ada pelajaran penting di sini. Pasti ada momen kita mengubah mindset. Kita ternyata tidak bisa hanya mendorong ego kita tanpa memperhatikan global, lingkungan kita. Dan itu. Ini pelajaran penting pandemi, Pak. Pelajaran penting pandemi. Akhirnya yang kita pengusaha yang betul ini, akhirnya toh juga minta bantuan pemerintah, Pak. Ya. Lalu pertanyaannya, pemerintah ini uang siapa? Kan uang rakyat juga. Pak Gede, saya tertarik mendengar
tentang ajaran leluhur yang bisa kita review kembali menjadi proses pembelajaran mengembalikan mindset masyarakat kita di Bali. Kira-kira Pak Gede punya ilmunya ada itu? Gini, sebelum menjawab itu saya ingin beranalogi, Pak. Orang Bali itu selalu jargonnya melestarikan budaya Bali, Pak. Coba mungkin mau di TV, mau di situ. Kita harus melestarikan, selalu bahasanya melestarikan, Pak. Dan dijual. Nah, itu. Tapi ternyata saya bukan tidak setuju, Pak. Tapi ada kelemahan jargon itu. Karena kalau melestarikan, kita dibuat berpegang kepada yang sudah-sudah. Tapi di balik jargon melestarikan, tidak ada niat untuk melakukan inovasi, Pak. Setiap yang berbeda haram, bahasa umumnya. Tapi di dalam alam bawah sadar, kita karena sudah setiap hari disuruh melestarikan, kita anggap melestarikan itu sudah cukup, tapi lupa satu hal. Melakukan inovasi ke hal-hal yang baru. Ini mungkin saya koreksi, yang saya sebut mindset. Bagaimana mindset kita sekarang melestarikan dan melakukan inovasi. Karena apa? Karena Bali ini dibangun oleh sebuah inovasi, Pak. Inovasi siapa? Maaf, mungkin saya tidak cukup banyak saya belajar sejarah. Inovasi leluhur kita. Siapa? Empu Kuturan. Kalau tidak ada inovasi yang beliau buat zaman itu, kita tidak bisa senyaman sekarang, Pak. Yang berikutnya, maaf saya juga dengan keterbatasan pengetahuan saya. Dangyang Sakti Waurau, Dangyang Nirarte, beliau juga melakukan inovasi yang luar biasa. Lebih ke sini, kita orang Bali hebat sekali punya kecerdasan. Apa namanya, pis bolong, ada namanya barong, adanya buat tarian jadi tarian Bali, bukan tarian Cina, Pak. Itu hebatnya orang Bali. Ubud dengan datangnya para seniman-seniman semua, suruh belajar melukis gini-gini, orang kita melukis jadinya lukisan Bali. Ya, Bali itu adopsi ya. Itu kemampuan inovasi sebenarnya. Di mana beliau-beliau yang saya sebut leluhur kita yang maha suci itu, beliau melakukan sebuah inovasi peradaban baru bagi Bali. Lalu kan aneh kalau kita hanya melestarikan, Pak. Lalu di mana generasi kita untuk membuat peradaban baru? Sedangkan Bali itu hanya bisa hidup dengan sebuah peradaban baru. Dari zaman dulu juga, abad-abad awal, kita juga dipengaruhi Cina, dipengaruhi semua. Tapi tetap budaya Bali namanya, Pak, bukan budaya Cina. Kita dipengaruhi India, namanya budaya Bali, bukan budaya India. Itu hebat kecerdasan orang Bali, Pak. Tidak ada, maaf ini, sorry nih, mungkin karena saya terbatas. Sangat jarang sebuah masyarakat sehebat masyarakat Bali, Pak. Semua yang masuk jadi budaya Bali. Yang lain tidak pede dengan bilang budaya dirinya. Dia sangat pede bilang budaya luar. Tapi orang Bali pede. Ini pakaian Bali. Ini cara sembahyang orang Bali. Dan lain sebagainya. Sementara kita sekarang dituntut hanya melakukan pelestarian. Lalu inovasinya mana? Sedangkan kita Bali tidak akan bisa hidup tanpa inovasi. Dan itu sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Malu, Pak. Kita sebagai generasi ini kemudian tidak bisa menciptakan sebuah inovasi peradaban baru. Lalu apa bentuk bakti kita kepada leluhur? Bakti kita kepada leluhur menurut saya adalah justru kita harus melahirkan inovasi baru untuk peradaban baru ini. Itu bakti kita kepada leluhur. Tidak cukup hanya melestarikan. Itu salah satu bentuk mindset, Pak. Tapi kan sekarang itu kalau ada sesuatu hal yang dulu mungkin tidak bermasalah dia. Kalau sekarang kita ambil ini, kemudian masuk ke dalam ini, dan itu sudah kita dibilang meninggalkan budaya kita. Ini yang menyedihkan saya, Pak. Berarti Bali jangan-jangan Bali sedang luntur
kecerdasan membuat sintesa peradaban, Pak. Jangan-jangan di balik kebanggaan kita terhadap artefak budaya kita masa lalu, itu menyimpan sebuah makna. Setelah terjadi lunturnya kemampuan dan kecerdasan kita membuat sintesa baru budaya Bali, peradaban. Tapi itu kan keraguan. Dari Keraguan dari kita, karena kita menganggap generasi sekarang tidak mampu lagi melakukan inovasi kan. ini tantangannya, Pak. Zaman milenial, di mana zaman cepat sekali perubahan, tidak seperti sebelum tahun 80, Pak. Maka kenapa kalau kita selalu dengar milenial, apa sih maknanya? Milenial itu adalah sebuah zaman di mana perubahannya begitu cepat. Kita tergagap-gagap. Itu yang saya sebut culture shock. Kita sedang mengalami keterkejutan budaya. Kita tidak siap kaya sebenarnya, Pak. Biasa bertanam padi gini, ternyata turis teko, gampang mencari uang banyak. Ini. Jadi kita ada keterkejutan budaya. Kita tidak dipersiapkan untuk banyak punya uang. Kita tidak dipersiapkan untuk ternyata melayani turis itu harus profesional. Keterkejutan budaya inilah yang tidak kita pernah persiapkan. Kita harus persiapan segera. Dan keterkejutan budaya ini akan terus terjadi, termasuk sekarang, di mana era milenial ini sudah membuat kita terkejut yang kesekian kalinya, Pak. Dari agraris ke pariwisata, dari pariwisata kemudian ke IT dan milenial ini. Tidak pernah kita berpikir untuk menyiapkan secara budaya kita siap. Mana? Nggak ada, Pak. Kita hanya air mengalir saja. Dibiarin. Itu yang sedang terjadi sekarang. Lama-lama, seperti yang Pak katakan, itu yang terjadi. Ada proses kelunturan kecerdasan membuat sintesa peradaban baru. Lama-lama kita bisa hilang loh peradaban Bali itu sendiri. Sehingga 100 tahun lagi anak cucu kita membaca di buku sejarah, oh ada yang namanya orang Bali dulu gitu. Karena mungkin hilang, seperti suku Maya yang hilang terus kita baca di sejarah-sejarah itu. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti itu? Kalau bagi saya strateginya simpel. Dalam domain atau ranah kita lah. Saya selalu percaya satu prinsip, Pak. Satu orang bisa membuat perubahan. Jangan remehkan satu orang.